فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam lembaran sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, terdapat kisah-kisah yang tidak hanya mengandung unsur historis, tetapi juga pelajaran moral yang mendalam. Kisah Haman, Qarun, dan Bani Israel pada zaman Fir'aun menawarkan wawasan yang relevan untuk kehidupan modern kita. Melalui pembahasan ini, kita akan menggali hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kisah-kisah ini tidak hanya sekadar cerita masa lalu, namun merupakan bimbingan dan peringatan bagi kita semua. Di tengah-tengah genosida yang dilakukan oleh Israel Zionis yang mengatasnamakan Yahudi dan janji Tuhan atas tanah Palestina. Begitu juga di saat kita di Indonesia gencar moderasi, di dunia barat adalah pihak yang membiarkan genosida dan kolonialisasi di abad yang modern ini. Sikap yang akan terus dipertanyakan atas standar moral kebijakan internasionalnya. Kembali kepada kisah Haman, Qarun, dan bangsa Yahudi. Kita memulai dengan kisah Haman, seorang tokoh yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai tangan kanan setia Fir'aun, sang tiran. Haman mewakili figur yang berlebihan dengan kekuasaan dan harta, terjebak dalam lingkaran kehendak kekuasaan dan menjauh dari kebenaran. Ia mengikuti perintah, bahkan menghasut Fir'aun tanpa pertimbangan, termasuk dalam memusuhi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Isu utama adalah bukan permusuhannya, tetapi bagaimana Haman menganiaya duafa, melakukan rodi, dan tidak memberikan hak makan, minum, bahkan hidup yang sesuai. Inilah yang membuat Nabi Musa terpanggil membela para duafa, yang mayoritas adalah bangsa Yahudi. Haman yang dikenal sebagai pembantu Fir'aun merupakan simbol dari kepatuhan buta terhadap kekuasaan. Keterikatan Haman dengan Fir'aun yang menunjukkan kesetiaannya yang tidak berprinsip menggambarkan bagaimana nafsu akan kekuasaan dapat membutakan hati seseorang dari kebenaran. Kisah Haman mengajarkan kita tentang bahaya kehilangan arah moral ketika terlalu tenggelam dalam pengabdian kepada kekuasaan duniawi. Kekayaan dan kenikmatan yang diperoleh dengan cara yang salah dan berlebihan melalui kekuasaan adalah satu bentuk korupsi yang besar. Kemudian yang kedua, kita renungkan juga siapa Qarun, seorang dari kalangan Bani Israel yang memiliki kekayaan melimpah. Namun, kekayaannya itu membuatnya sombong dan lupa diri. Qarun merasa semua yang dimilikinya adalah hasil jerih payahnya sendiri, tanpa mengakui nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kekayaannya itu didapatkan dengan cara yang halal ataukah haram? Kekayaan Qarun dipertanyakan ketika melihat bangsa Yahudi berada dalam keadaan hina dan dhaif. Apakah Qarun mendapatkan kekayaan dari memanfaatkan para duafa yang dipekerjakan oleh Haman? Yang ketiga adalah mengenai bangsa Yahudi yang hidup di zaman Fir'aun. Mereka adalah kaum yang tertindas, namun tetap kokoh dalam mempertahankan keimanan dan moralitas mereka, meskipun hidup di bawah cengkeraman Fir'aun. Kisah mereka mengajarkan kepada kita tentang ketahanan iman di tengah tekanan dan kezaliman. Bangsa Yahudi dahulu adalah bangsa yang pengasih, memegang teguh moralitas dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membandingkan Haman, Qarun, dan Bani Israel, kita melihat kontras yang jelas antara kebaikan dan kejahatan,
antara keangkuhan dan ketawakalan. Di satu sisi ada Haman yang berkuasa dan Qarun yang sukses tetapi menghalalkan segala cara, sedangkan Bani Yahudi pada saat itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pertolongan melalui Nabi Musa karena keteguhan iman mereka dalam menghadapi cobaan sebagai golongan yang inferior ataupun yang diuji dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun juga mengajarkan tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nabi Musa yang berdiri teguh menghadapi tantangan besar adalah simbol kepatuhan dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenungkan posisi kita. Apakah kita berpihak pada kebenaran siapapun dia yang menjalani hidup dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita termasuk orang-orang yang terbuai oleh kekuasaan untuk korupsi ataupun harta yang menyombongkan seperti Haman dan Qarun yang pada akhirnya menjadi zalim? Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Qarun yang tidak menggunakan kekayaannya untuk kebaikan dan berkasih sayang kepada kaumnya, tetapi malah menyombongkan diri, bahkan bertindak zalim. Sebagai umat yang beriman, kita harus belajar menjadi pemberi manfaat dan tidak menjerumuskan orang lain dalam keadaan yang buruk dengan kekayaan yang kita miliki. Kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun juga menggambarkan betapa seseorang bisa menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran ketika hati mereka dikunci oleh kesombongan dan kedurhakaan. Mereka tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka akhir yang buruk. Nabi Musa yang berdiri teguh menghadapi tantangan besar adalah simbol kepatuhan dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Melalui kisah-kisah ini, marilah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh ini. Sifat sombong, angkuh, lupa diri, dan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran. Kita juga diingatkan untuk selalu berpihak pada keadilan, seperti Bani Israel yang meski tertindas namun tidak meninggalkan kebenaran. Kita harus berani menentang tirani dan kezaliman, serta membela yang lemah dan tertindas. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nabi Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun dan kaumnya tetap teguh menyampaikan risalah meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kita diingatkan untuk tidak menjadi seperti Qarun yang tidak bersyukur dan tidak semena-mena. Syukur bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Kita harus menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kekayaan dan kekuasaan, untuk berbuat kebaikan dan membantu mereka yang membutuhkan. Bersyukur berarti mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah dari dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya sebagai pengelola sementara. Akhir dari kisah Haman dan Qarun adalah peringatan bagi kita semua. Keduanya mengalami kehancuran sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haman tenggelam bersama keangkuhan Fir'aun dan Qarun ditelan bumi karena kesombongannya. Kisah ini adalah peringatan bahwa akhir yang buruk menanti bagi mereka yang berpaling dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsu. Melalui kisah Haman, Qarun, dan Bani Israel, kita diajak untuk merefleksikan diri kita sendiri. Di mana posisi kita dalam spektrum iman ini? Apakah kita termasuk mereka yang mudah tergoda oleh kekuasaan dan kekayaan? Ataukah kita berusaha tetap teguh dalam iman dan kebenaran?
Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas siapakah itu Haman. Di sebuah kerajaan yang megah di Mesir kuno, hiduplah seorang pria yang bernama Haman. Haman lahir dalam keluarga yang sederhana, namun kehidupannya berubah seiring berjalannya waktu. Haman tumbuh menjadi seorang pria yang cerdas dan ambisius. Dia memulai karirnya di istana sebagai seorang pelayan, namun kecerdasan dan kemampuan manipulatifnya menarik perhatian Fir'aun. Dengan cepat, Haman naik pangkat hingga akhirnya menjadi salah satu penasihat terpercaya Fir'aun. Sebagai seorang penasihat, Haman diberi banyak kekuasaan. Namun, kekuasaan itu membuatnya semakin sombong dan arogan. Haman sering menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri dan menindas mereka yang lemah. Dia menjadi terkenal karena kekejamannya dan keangkuhannya. Pada masa pemerintahan Fir'aun, terdapat seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pesan kebenaran. Nabi Musa dengan keikhlasan dan keberanian berdiri menentang kekuasaan Fir'aun dan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haman yang melihat Nabi Musa sebagai ancaman bagi kekuasaannya segera merencanakan berbagai cara untuk menghentikannya. Haman sering mendesak Fir'aun untuk menindas pengikut Nabi Musa, Bani Israel, dengan lebih keras. Dia bahkan menyarankan pembangunan menara tinggi yang mencapai langit untuk menantang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, segala tipu daya dan rencananya selalu digagalkan oleh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Seiring berjalannya waktu, kebencian Haman terhadap Nabi Musa dan pengikutnya semakin membara. Namun, setiap rencana jahat yang ia susun selalu berakhir dengan kegagalan. Fir'aun yang mulai meragukan nasihat Haman akhirnya mengalami kekalahan besar ketika laut terbelah dan menenggelamkan dirinya serta bala tentaranya. Kisah Haman adalah pelajaran tentang kesombongan dan ketamakan yang berujung pada kehancuran. Meskipun ia memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi, pada akhirnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang paling besar. Haman dan Fir'aun menjadi contoh bahwa kesombongan dan penindasan tidak akan pernah menang melawan kebenaran dan keadilan yang dibawa oleh para nabi. Dalam kisah ini, kita diingatkan untuk selalu rendah hati dan berbuat baik kepada sesama, serta menjauhi sifat-sifat buruk yang dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, kisah Haman dan Fir'aun. Haman adalah seorang penasihat utama Fir'aun yang terkenal karena kecerdasan dan tipu dayanya. Dalam istana yang megah, Haman dan Fir'aun merencanakan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka dan menundukkan siapapun yang berani menentang mereka. Fir'aun adalah penguasa yang menganggap dirinya sebagai dewa. Ia memerintah dengan tangan besi, menindas Bani Israel, dan memaksa mereka bekerja sebagai budak. Haman, dengan ambisi dan kesetiaan butanya kepada Fir'aun, mendukung dan menguatkan kekejaman ini. Bersama-sama, mereka menciptakan pemerintahan yang menakutkan. Di tengah kekejaman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk membawa kebenaran dan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Nabi Musa dengan penuh keberanian mendatangi Fir'aun dan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menunjukkan berbagai mukjizat sebagai bukti kebenaran, namun Fir'aun dan Haman tetap keras kepala dan tidak mau percaya. Haman merasa terancam dengan keberanian dan mukjizat Nabi Musa, merancang berbagai rencana jahat untuk menghentikan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ia menghasut Fir'aun untuk memperberat siksaan terhadap Bani Israel dan membuat hidup mereka semakin menderita. Selain itu,
Haman menyarankan pembangunan menara tinggi yang mencapai langit untuk menunjukkan kekuasaan mereka dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setiap rencana jahat Haman selalu berakhir dengan kegagalan. Mukjizat demi mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa semakin memperkuat keyakinan pengikutnya, dan semakin banyak orang yang mulai meragukan kekuasaan Fir'aun dan Haman. Ketika Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Bani Israel, Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka dengan penuh amarah. Namun, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih kuat. Laut Merah kembali menyatu, menenggelamkan Fir'aun, Haman, dan seluruh pasukan mereka. Kehancuran mereka menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia tentang kesombongan dan penindasan. Kisah Haman dan Fir'aun berakhir dengan tragis, menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah ini, umat manusia diajarkan bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menang. Kesombongan, ketamakan, dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran. Kisah Haman dan Fir'aun adalah peringatan bagi semua orang untuk selalu hidup dengan rendah hati, mengikuti kebenaran, dan menjauhi sifat-sifat buruk yang dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Haman dan Nabi Musa. Pada masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk membawa pesan kebenaran kepada Fir'aun dan rakyat Mesir. Dengan penuh keberanian, Nabi Musa datang ke istana Fir'aun, membawa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bersinar terang sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang merasa terancam oleh Nabi Musa memanggil Haman untuk mencari cara mengalahkan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Haman dengan kelicikannya segera merencanakan berbagai cara untuk menghentikan Nabi Musa. Ia menyarankan Fir'aun untuk memperberat penindasan terhadap Bani Israel, kaum yang mengikuti Nabi Musa, dengan harapan mereka akan menyerah dan kembali tunduk kepada kekuasaan Fir'aun. Haman juga mencoba menciptakan keraguan di kalangan rakyat Mesir terhadap mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dengan menyebarkan fitnah dan kebohongan. Namun, mukjizat demi mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa semakin memperkuat keyakinan pengikutnya. Air sungai Nil berubah menjadi darah, katak-katak memenuhi negeri, dan belalang menyerang ladang-ladang. Setiap kali Fir'aun meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghentikan bencana itu, ia berjanji akan membebaskan Bani Israel. Namun, setelah bencana berakhir, Fir'aun dan Haman selalu ingkar janji. Haman yang semakin putus asa mengusulkan proyek ambisius untuk membangun sebuah menara yang sangat tinggi dengan harapan bisa mencapai langit dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun menyetujui ide ini dan ribuan budak Bani Israel dipaksa bekerja tanpa henti untuk membangun menara tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dan rencana jahat mereka tidak pernah terwujud. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka meninggalkan negeri itu pada malam hari, dan ketika Fir'aun serta pasukannya mengejar mereka, Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah Laut Merah. Bani Israel berhasil menyeberang dengan selamat, sementara Fir'aun, Haman, dan pasukannya tenggelam dalam laut yang kembali menyatu. Kisah Haman dan Nabi Musa adalah pelajaran tentang keangkuhan dan kesombongan yang berakhir dengan kehancuran. Haman dengan segala tipu daya dan ambisinya berusaha menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun akhirnya hancur oleh kebesarannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang dan bahwa kesombongan hanya akan membawa pada kehancuran. Selanjutnya,
kita akan membahas bagaimana Haman membangun piramid untuk Fir'aun. Haman sebagai seorang yang dikenal cerdas namun penuh tipu muslihat. Ia adalah sosok ambisius yang selalu mencari cara untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai dewa di bumi sangat bergantung pada Haman untuk memperkuat posisinya. Bersama-sama, mereka merencanakan proyek besar yang akan menegaskan kekuasaan mereka di mata rakyat dan sekaligus menantang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Musa. Proyek itu adalah pembangunan sebuah piramid yang sangat tinggi yang menurut Haman bisa mencapai langit. Pembangunan piramid ini bukanlah proyek biasa. Haman dengan kecerdasannya mengorganisir ribuan pekerja dari kalangan Bani Israel yang diperbudak. Mereka dipaksa bekerja siang dan malam, mengangkat batu-batu besar dengan alat-alat yang primitif sambil diawasi oleh para pengawal Fir'aun yang kejam. Tangisan dan rintihan para budak menggema di seluruh negeri, namun Haman dan Fir'aun tidak peduli. Mereka hanya memikirkan bagaimana piramid tersebut akan menjadi simbol keagungan dan kekuasaan mereka. Haman selalu mendampingi Fir'aun, membisikkan kata-kata pujian dan keyakinan bahwa piramid itu akan berhasil mencapai langit. Ia bahkan berani berkata bahwa dengan piramid ini, Fir'aun bisa menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak ada tandingannya. Namun, di balik semua kesombongan itu, ada ketakutan yang besar terhadap mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Ketika piramid mulai terbentuk, Haman semakin yakin akan kekuatannya. Namun, setiap batu yang ditumpuk, setiap keringat yang menetes adalah saksi bisu dari penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun dan Haman. Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memperingatkan mereka bahwa kesombongan dan penindasan mereka akan membawa kehancuran. Waktu terus berjalan dan piramid itu semakin tinggi. Namun, sebelum proyek ambisius itu selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Fir'aun dan Haman menerima akibat dari kesombongan mereka ketika Laut Merah terbelah dan kemudian menenggelamkan mereka bersama pasukannya. Piramid yang belum sempurna berdiri menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Kisah Haman yang membangun piramid adalah pelajaran tentang kesombongan dan ambisi yang berlebihan. Haman dengan segala tipu daya dan kecerdasannya berusaha menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun akhirnya hancur oleh kebesarannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan di dunia yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa kesombongan hanya akan membawa pada kehancuran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman di dalam Al-Quran dan berkata, Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Fir'aun yang disebutkan dalam ayat ini berbicara dengan para bangsawan bangsanya bahwa ia tidak mengenal Tuhan untuk mereka kecuali dirinya sendiri. Fir'aun memanggil Haman untuk memintanya membangunkan untuknya dari tanah yang dibakar atau batu bata bangunan yang sangat tinggi supaya ia bisa melihat Tuhannya Musa. Ayat ini menunjuk kepada banyak mujizat seperti: pertama, Fir'aun memosisikan dirinya sebagai Tuhan, seperti dalam perkataannya, "Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Riset arkeologi menemukan peradaban Mesir kuno yang memastikan bahwa Fir'aun sejak dinasti keempat mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak dewa Ra, dewa matahari yang disembah oleh orang Mesir kuno. Tidak hanya itu, nama Ra berada di antara para keluarga Fir'aun, seperti Ra-Nib yang berarti dewa emas. Kata ilmuwan arkeologi yang bukti paling jelas
bahwa Fir'aun menganggap diri mereka sebagai Tuhan adalah adanya lagu untuk matahari yang telah diabadikan dalam teks-teks di dalam piramida yang mengidentifikasi Fir'aun sebagai dewa matahari. Lagu ini berbicara ke rakyat Mesir, termasuk daftar panjang yang menakjubkan tentang manfaat yang dapat dinikmati rakyat Mesir di bawah perlindungan dan penguasa dewa matahari seperti yang diberikan Fir'aun kepada rakyat Mesir. Ia harus menerima hadiah yang sama dari rakyat Mesir. Itu sebabnya seluruh lagu diulang lagi dengan menempatkan nama Fir'aun, meskipun yang tercatat dalam lagu asli adalah nama Ra atau Horase. Kedua, keajaiban kedua adalah penggunaan batu bata oleh Fir'aun dalam membangun menara. Fir'aun meminta Haman untuk membangun istana yang tinggi atau menara dari tanah liat bakar yang merupakan batu bata. Hal ini dianggap sebagai mukjizat sejarah Al-Quran karena telah menjadi pemikiran umum bahwa batu bata menurut para sejarawan tidak muncul di Mesir kuno kecuali setelah era Roma, dan ini menurut pendapat membuat para sejarawan bertentangan dengan ayat yang menyatakan permintaan Fir'aun kepada Haman bahwa dia harus membangun sebuah istana yang tinggi dari tanah liat bakar atau batu bata. Pendapat para sejarawan itu terus bertahan hingga Patri, seorang ilmuwan arkeologi, menemukan sejumlah batu bata yang digunakan dalam membangun entombment dan juga digunakan dalam membangun beberapa bangunan dasar yang merujuk kepada masa Ramses II, Merinbetah, dan Siti II dari dinasti keluarga ke-19. Dan ia menemukan batu bata itu dalam sebuah situs arkeologi yang tidak jauh dari Beramsis atau Kantir, ibu kota Fir'aun di timur delta. Ketiga, mukjizat ketiga menunjuk ke salah satu asisten Fir'aun dengan namanya Haman. Profesor Maurice Bucaille menyatakan sebagai berikut, Al-Quran menyebutkan seseorang bernama Haman yang merupakan salah satu pembantu Fir'aun. Fir'aun memintanya untuk membangun bangunan yang tinggi atau sebuah istana tinggi memungkinkan Fir'aun ketika ia berkata dengan sinis kepada Musa untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihatnya. Dan saya ingin tahu apakah nama itu tidak terhubung ke sebuah nama hieroglif sehingga ia dapat disimpan sebagai salah satu dokumen era tersebut, sehingga kemudian Nahara yang berarti menulis surat suatu bahasa dalam surat bahasa lain akan terjadi. Dan saya tidak akan puas dengan jawaban kecuali yang datang dari seorang ahli dalam bahasa hieroglif dan juga mengetahui bahasa Arab secara baik. Jadi, saya bertanya kepada seorang ilmuwan di bidang Egyptolog dari Prancis tentang kedua hal tersebut. Saya menulis nama Haman, tapi saya tidak mengatakan apa-apa kepadanya tentang realitas teks yang bersangkutan. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa kata ini terkait dengan abad ke-7 sebelum Masehi. Jawabannya yang pertama adalah bahwa nama asli itu tidak mungkin, karena tidak mungkin untuk menemukan teks yang mencakup nama-nama seorang pria terkemuka dalam bahasa hieroglif dan juga memiliki sajak hieroglif yang terkait dengan abad ke-7 sebelum Masehi. Nama ini tidak dikenal sampai sekarang. Itu karena bahasa hieroglif telah lama dilupakan. Di sisi lain, ia menyarankan saya untuk memeriksa kamus nama-nama pribadi kerajaan baru dan untuk mencari nama ini dengan memberi isyarat kepada saya tentang bahasa hieroglifnya jika benar-benar ditemukan. Dan ketika saya mencari, saya menemukan tertulis dalam kamus ini persis seperti yang saya harapkan. Sungguh suatu kejutan. Saya tidak hanya menemukan namanya, tetapi juga menemukan pekerjaannya, seperti yang ditulis dalam bahasa Jerman, kepala pekerja galian. Tetapi tanpa tanda apapun tentang masanya, kecuali teks yang berkaitan dengan kerajaan yang berdiri di zaman Nabi Musa. Dan pekerjaan yang ditulis menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab di bidang konstruksi. Jadi, apa pendapat kita tentang perbandingan antara perintah Fir'aun kepada Haman, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, dengan apa yang tertulis dalam buku ini?
Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dan berkata, Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Quran Surat Al-Qasas ayat 38.